Kamis sore, 2 April 2026, menjadi momen krusial bagi keselamatan warga kota Tasikmalaya. Cuaca ekstrim yang melanda sejak sore hari telah mengakibatkan dampak yang masif dan tersebar di hampir seluruh wilayah kota. Laporan mengenai pohon tumbang, tanah longsor, hingga banjir lintasan mengalir deras ke Pusat Komando Penanggulangan Bencana. BPBD Kota Tasikmalaya memberikan pernyataan tegas bahwa kondisi hari ini menuntut kesiapsiagaan penuh. Tidak ada sudut kota yang benar-benar aman dari ancaman alam kali ini. Luapan air tidak hanya menggenangi pemukiman warga, tetapi juga melumpuhkan akses-akses vital yang menghubungkan pusat ekonomi dan pemerintahan. Suasana darurat menyelimuti kota seiring dengan gerak cepat para petugas di bawah guyuran hujan yang belum sepenuhnya reda. Berdasarkan data yang dihimpun secara cepat, titik-titik banjir lintasan tersebar merata di beberapa kawasan padat penduduk dan pusat kegiatan. Wilayah Padayungan dan Kahuripan melaporkan kenaikan debit air yang signifikan, sementara di kawasan Cikalang, air mulai memasuki area pemukiman dengan cepat. Tak luput, jantung kota di Jalan HZ Mustafa dan wilayah Cihideng juga terendam, mengulang kerentanan drainase perkotaan saat menghadapi volume air yang luar biasa. Jenis bencana yang terjadi pun bervariasi, di beberapa titik, banjir lintasan menjadi masalah utama, namun di titik lain, ancaman pohon tumbang dan pergerakan tanah atau longsor menjadi kekhawatiran tersendiri bagi warga. Skala dampak yang luas ini memaksa otoritas terkait untuk segera membagi konsentrasi tim di lapangan secara efektif. Menanggapi situasi yang kian mendesak, Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana BPBD Kota Tasikmalaya, Hanafi, menginstruksikan mobilisasi kekuatan penuh. Sebuah langkah luar biasa diambil. Seluruh personel BPBD diterjunkan ke lapangan tanpa menyisakan satupun petugas di markas komando atau Mako. Strategi Total Force ini dilakukan demi memastikan setiap titik bencana mendapatkan penanganan awal yang memadai. Namun, BPBD tidak bekerja sendirian. Sinergi lintas instansi terlihat nyata di tengah kepungan banjir. Tim dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUTR bersama Dinas PSDA bahu-membahu dengan aparat kepolisian dari Polres Tasikmalaya Kota. Tak ketinggalan, personel Dinas Perhubungan dan Satpol PP turut diterjunkan untuk mengatur mobilitas warga dan mengamankan aset-aset publik yang terdampak. Sinergi ini menjadi tulang punggung dalam upaya meminimalisir dampak lebih luas, terutama demi menjaga agar tidak ada korban jiwa dalam rentetan kejadian ini. Di tengah banyaknya titik bencana, tim gabungan saat ini memprioritaskan penanganan di Kampung Cikalang Pesantren. Wilayah ini menjadi salah satu titik terdampak cukup parah, di mana genangan air dilaporkan masuk ke dalam rumah-rumah warga dengan ketinggian yang mengkhawatirkan. Fokus utama petugas saat ini adalah melakukan penyedotan air menggunakan mesin pompa berkapasitas besar. Langkah penyedotan ini krusial dilakukan untuk mengurangi beban luapan Sungai Cikalang yang sudah melampaui ambang batas normal. Meski di beberapa lokasi air dilaporkan mulai surut seiring meredanya hujan, pendataan terhadap jumlah rumah yang tergenang masih terus berlangsung. Petugas di lapangan bekerja melawan waktu dan kondisi lingkungan yang berlumpur untuk memastikan pemukiman warga kembali bisa ditinggali. Hanafi menegaskan bahwa meski data pasti belum terkumpul sepenuhnya, prioritas utama adalah evakuasi dan pengurangan genangan di lokasi pemukiman padat. Hingga saat ini, BPBD Kota Tasikmalaya belum merilis data mengenai wilayah mana yang mengalami dampak terparah secara absolut. Tim di lapangan masih fokus pada penanganan darurat dan belum sempat melakukan monitoring data secara menyeluruh dari semua titik. Namun, fakta bahwa dampak terbanyak berada di wilayah Cikalang menjadi catatan penting bagi evaluasi penanggulangan bencana ke depan. Kepastian mengenai jumlah kerugian material dan total warga terdampak masih menunggu hasil asesmen tim setelah situasi benar-benar kondusif. Hal terpenting yang menjadi catatan syukur di tengah musibah ini adalah tidak adanya laporan korban jiwa. Kini, warga dihimbau untuk tetap meningkatkan kewaspadaan, mengingat cuaca ekstrim masih berpotensi kembali terjadi. Penanganan kolektif yang melibatkan seluruh elemen kota hari ini menjadi cerminan daya tahan Tasikmalaya dalam menghadapi ujian alam yang kian tak terprediksi. Bapak sendiri ini kita bagaimana sih Pak? Ini kan ini 2 RT ya, maksudnya Cikalang Pesantren. Ini mungkin nih baru pertama kayaknya sampai meluap terlalu tinggi. Biasanya kan daerah sana enggak. Ini naik terusan ada ini ada yang kena
dengan saya ini udah naik katanya, biasanya enggak, ini mungkin karena ada di depan kan ada area pering juga ya, jadi udah nggak ada resapan. Emang kalau hujan besar sih udah biasa sih. Tapi kalau parah? Tapi ini parah gitu. Paling terparah. Iya, paling parah itu. Pak, kalau ini kan 2 RT nih, mungkin Ya. yang tergenang mungkin sekitaran berapa nih Pak? Ya mungkin hampir 70 lah mungkin. Ini RT berapa Pak? Ini RT 5. Sama? RT 5 juga mungkin ya hampir semua. Semua. RT 1 juga saya perkirakan ini 20 rumah sih ada. Terdampak, terendam ya. Ini RW mana Mas? Terendam lah, terendam. Oh, ini RW-nya masuk ke RW 6. Pak, kalau ketinggian air mungkin kisaran berapa? Ya Pak? ini yang paling ini aja yang masuk rumah ini yang udah ini di atas mata kaki ya sekitar 20-25 aja. 20-25 ya? Ya ini yang paling tinggi nih. Biasanya nggak masuk. Sekarang masuk air. Biasanya nggak masuk. Berarti ini dari luapan juga ya? Iya dari Ini luar. apa Pak namanya? Apa? Sungai? Luapan air sungai Ini apa? Sungai Cikalang kalau nggak salah. Sungai Cikalang. Memang tadi untuk hujan itu lama nggak sih Pak? Ya mungkin yang besarnya sekitar 2 jam aja. 2 jaman. 2 jam lebih. Itu emang dari 2 jam langsung air ngeluap terus Ya, iya. merendam langsung Kan rumah ya Pak? soalnya ini kan air ini limpasan dari kota juga kan. Kayak dari dari Pasir ke sini larinya. Oh luapannya ke Iya, sini. dari itu yang saluran air sungai yang di Apipah ke sini lah. Buangannya ke sini Pak ya? Iya, ke sini buangan. Tapi Dari pasar juga mungkin sebagian ke sini atau mungkin dari Cimulu penuh bisa ke sini tumpah di Petir. Itu kan ada ada jembatan air kan, nah, kanal gitu kan. Itu kalau Cimulu penuh bisa tumpah ke sini juga. tapi sampai saat ini nggak ada yang ngungsi mungkin Pak? Mungkin Sampai saat ini ya belum. Soalnya kalau hujannya nggak berlanjut kan ini lagi pada bersih-bersih. Ya masalahnya nih nanti kalau berlanjut seperti barusan, nah ini yang Apalagi masih hujan ya Pak? Kenapa? Apalagi masih hujan. Ya, apalagi masih hujan nih warga sih kalau mengungsi kayaknya belum lah belum sampai. Pada banjir di kampung ini mungkin bisa jelaskan penanganannya seperti apa sih Pak? Ya betul, kan hujan yang terjadi kan hari ini memang sudah diperkirakan. Cuma kan kita tidak tahu kapan pastinya, antara tanggal 1 sampai tanggal 9 itu memang sudah ada informasi cuaca ekstrim akan terjadi. Dan kejadian hari ini memang tadi hujan cukup besar, bukan cukup besar lagi, sangat besar, dan terjadi di hampir merata seluruh wilayah Kota Pasir. Dan beberapa titik memang ada genangan. Soalnya memang karakternya beberapa titik genangan sudah mulai surut. Untuk di kita sedang berada di Cikalang Pesantren, karena ini dekat dengan saluran irigasi apa namanya ini? Kandoy. Ya bukan. Cikalang. Lupa saya lagi. Pokoknya yang jelas di sini kita sedang ada genangan ke rumah warga. Dan alhamdulillah kita sudah coba tangani dengan pertolongan pertama dengan menggunakan pompa sedot sehingga paling tidak bisa mengurangi dampak. Posisi air memang sudah ada mulai surut di saluran ini, namun ada beberapa rumah yang tergenang. Secara pastinya kita belum menghitung, tapi gambarnya kurang lebih ada 1 RT memang di sini. RT ya. Sehingga petugas kita dorong ke sini. Damkar juga kita coba tarik, tapi dari sana dari depan. Yang di sini mungkin bisa mengurangi debit air di sekitar ini. Pak, kalau untuk dari data sendiri udah masuk mungkin berapa yang sudah Ya, dicatat? sementara mungkin Pak. Sementara ini saya belum bisa lihat HP ya, karena memang tadi posisi pohon tumbang ada 1, pohon tumbang, ada longsor, ada tembok benteng di perumahan juga yang Ambrol. tergerus karena longsor. Tapi kebanyakan itu genangan di beberapa titik yang ada di kawasan Hajet, ada di kawasan Negarawangi, ada yang di kawasan Padayungan, ada yang di kawasan Kalangsari, belokan rumah sakit. Itu memang ada genangan juga di sana, karena memang debit air yang sekaligus datang dalam waktu yang sangat cepat. Masuk juga ada di Puskesmas Kahuripan, juga ada luapan air dari sana, dan kali ini memang sudah ditangani oleh tim untuk disedot airnya.
Berarti yang terparah ini di Cikalang sendiri mungkin ya, yang untuk banjir. Kami belum bisa mengatakan yang terparah, tapi memang salah satu dampak ada di Cikalang. Cikalang ya Pak ya? Ya, Pak, masalah terparah atau tidaknya kan kita belum bisa memonitor secara keseluruhan karena data itu masuk terus di Pusdawab, nanti mungkin kita asesmen untuk data genangannya sudah masuk ke posko. Pak, petugas yang terlibat mungkin untuk hari ini Pak. Seluruh tim kita tidak menyisakan satupun, termasuk teman-teman di Damkar dari PUPR, Pak Kabid dengan tim PSDA juga turun, dari Tagana, dari Polres juga semua turun, di Sub, Pol PP semuanya juga sesuai dengan kewenangan masing-masing kita berupaya untuk membantu masyarakat. Tapi sampai saat ini alhamdulillah tidak ada korban, mudah-mudahan tidak ada. Yang kesini ada korban rumah yang tergenang, dan biasanya kita langsung lakukan asesmen untuk mengetahui dampaknya.